일이 날 칠 거면 왜 내게 Film ini terinspirasi berdasarkan fakta sejarah yang ada pada masa pemerintahan Raja Sejong dari Kerajaan Joseon. Film dibuka saat Raja Sejong terjatuh dari kereta tandunya dan para pengikutnya meminta ampun kepada dirinya. Cerita kembali pada 4 hari sebelum kecelakaan kereta tandu. Raja Sejong dan para menterinya memberi penghormatan pada surat dari Kaisar Ming. Pada masa itu, Kerajaan Joseon merupakan salah satu negara bagian dari dinasti Ming. Surat itu berisi kemarahan Kaisar Ming karena Raja Sejong menghapus sistem penanggalan dinasti Ming dan membuat sistem penanggalan baru atau almanak untuk Kerajaan Joseon. Selain itu, orang yang dianggap telah mencuri dan membuat teknologi astronomi harus diserahkan pada dinasti Ming. Oke guys, jadi Raja Sejong ini sangat menyukai dunia astronomi. Sejalan dengan pemikirannya, seorang budak bernama Jang Yongsil juga menyukai astronomi. Ia hebat dalam menciptakan penemuan-penemuan astronomi, salah satunya Almanak Joseon. Keduanya menjalin hubungan dekat selama 20 tahun lamanya. Selanjutnya, para menteri berkumpul. Mereka berdebat apakah mereka harus menyerahkan Yongsil kepada dinasti Ming atau tidak. Sebagian setuju karena ini merupakan perintah dari Kaisar Ming dan untuk menghindari peperangan. Sebagian lagi menolak karena Raja Sejong sangat menyukai Yongsil. Juga Yongsil adalah orang yang berjasa untuk kemajuan dinasti Joseon. Karena terus berdebat, Yongsa atau menteri utama membuka suara, yakni lebih baik mereka menunggu keputusan raja karena raja pasti lebih mengutamakan negaranya. Di istana, Jenderal Yi menemui Raja Sejong menyampaikan beberapa menteri pasti diam-diam berkomunikasi dengan dinasti Ming dan memberitahukan tentang almanak yang mereka buat. Saat ini Yongsil berada di bagian biro perawatan. Yongsil masuk memeriksa kereta tandu raja yang baru saja selesai dibuat. Karena raja sangat menyukai astronomi, ia pun melukis bintang-bintang beserta rasinya di langit-langit kereta. Lalu tiba-tiba seorang pelayan datang mengatakan bahwa ada kekacauan di biro astronomi. Sesampainya di biro astronomi, para prajurit sudah membawa keluar semua peralatan astronominya. Yongsil yang mendengar kalau prajurit-prajurit itu diperintahkan raja, langsung pergi menemuinya. Yongsil berteriak memanggil raja meski pengawal terus berusaha menghentikannya. Tak lama, ia pun dipersilahkan untuk masuk. Yongsil menemui raja dan menjelaskan apa yang ia lihat barusan. Namun dengan cepat, Raja Sejong menyebut bahwa kejadian yang dilihatnya adalah benar perintah dari dirinya. Yongsil berusaha agar raja mencabut perintahnya. Namun raja tetap pada keputusannya dan menyuruh Yongsil agar beristirahat menikmati hari tuanya. 20 tahun yang lalu pada tahun keempat pemerintahan Raja Sejong, ini adalah kisah awal mula kedekatan Raja Sejong dengan Yongsil. Para ilmuwan sedang mengeringkan kertas buku yang rusak karena salju. Yongsil juga ikut membantu. Karena bukunya rusak parah, mereka pun mengganti bagian yang rusak dengan menggambar ulang buku tersebut. Keesokannya, Raja melihat gambar itu yang diduga adalah jam air. Raja pun mengajukan beberapa pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan logis oleh para ilmuwan. Sampai akhirnya, Raja Sejong pun menanyakan siapa yang menggambar di kertas tersebut. Dengan jujur, para ilmuwan menyebut Yongsil, dan Yongsil pun dipanggil maju ke depan. Raja meminta Yongsil untuk menjelaskan isi dari gambar itu. Terbata-bata, ia pun menjelaskannya. Raja tahu kalau Yongsil adalah budak yang jenius. Ia meminta Yongsil membuat jam air persis seperti yang ada di gambar. Mendengar jawaban Yongsil, Raja Sejong pun tersenyum puas. Berikutnya, Yongsil mengumpulkan para pengrajin untuk membuat jam air yang diperintahkan oleh raja. Beberapa ilmuwan tidak percaya Yongsil bisa membuat jam air itu. Namun mereka salah. Yongsil berhasil membuatnya dan segera ia menjelaskan cara kerja alat itu. Raja terkesan dan menyuruhnya untuk membuat versi yang lebih baik dan lebih sempurna. Raja
Raja Sejong adalah raja yang bijaksana. Karena kejeniusan Yongsil, pada suatu hari, ia pun diangkat menjadi ilmuwan kelas 5 dan dirinya bukan lagi seorang budak. Saat Yongsil kembali ke Biro Astronomi sebagai seorang ilmuwan, teman-teman budak memberikannya ucapan selamat. Sementara salah seorang ilmuwan belum bisa menerima Yongsil. Tak hanya dari kalangan ilmuwan, kalangan menteri ternyata juga belum bisa menerima pengangkatan kasta Yongsil. Menurut para menteri, tak mudah mengangkat seorang budak menjadi bangsawan. Akhirnya, raja pun mengikuti saran dari menteri utama, yaitu menurunkan jabatan Yongsil dengan anggapan masih belum berpengalaman. 서운관 국노 장영실을 오늘부로 Di sisi lain, Yongsil tampak serius mengerjakan penyempurnaan pembuatan jam air. Sikapnya yang rendah hati dan tak pelit berbagi ilmu membuat ilmuwan yang tadinya merendahkan Yongsil akhirnya kagum dan mengakui hasil kerjanya. Seiring berjalannya waktu, jam air itu akhirnya rampung dibuat. Yongsil dibantu para ilmuwan mulai menguji jam tersebut. Tak lupa mereka mencocokkan ketepatan jam air dengan jam matahari yang selama ini mereka pakai. Dan yap, setelah diuji, jam air berfungsi layaknya jam matahari, dengan pukul yang sama tanpa berbeda sedikit pun. Raja Sejong sangat bangga dengan penemuan jam air, mereka kini jadi tahu waktu di malam hari. Beberapa waktu kemudian, raja yang gemar memandangi bintang-bintang di langit mengajak Yongsil turut serta menemaninya. Karena sama-sama menyukai bintang, raja dan Yongsil pun saling memilihkan bintang yang cocok. Raja Sejong dipilihkan bintang Polaris yang bersinar paling terang, dan Yongsil dengan bintang yang ada di sebelah Polaris pilihan raja. Lagi-lagi Yongsil hanya bisa terharu, budak sepertinya bisa begitu dikasihi oleh rajanya. Sambil melihat ke langit, Raja Sejong mengajak Yongsil untuk berbagi mimpi dan membuat perubahan untuk negara Joseon. Selanjutnya, saat sedang makan dengan para menteri, berawal dari panen padi yang buruk, pembahasan merembet pada kondisi musim yang berbeda antara Ming dan Joseon. Raja Sejong ingin membuat penanggalan baru yang sesuai dengan kondisi wilayah Joseon. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di antara menteri. Salah satunya Daesahon yang tidak setuju. Baginya, meskipun Ming dan Joseon berbeda, Joseon tidak seharusnya bergerak sendiri. Para menteri berusaha agar Joseon tidak menyinggung dinasti Ming. Namun, raja tidak peduli dengan pendapat Daesahon. Akhirnya, Yongsil mulai membuat almanak yang diperintahkan. Saat sedang merakit alat itu, tiba-tiba raja datang untuk membantunya. Yongsil memuji raja karena bisa membantunya. Mereka terlihat semakin akrab setiap harinya. 이게 참 재미로구나. 전하 이별이 Beberapa waktu kemudian, musim hujan telah selesai. Bintang-bintang sudah terlihat di langit. Almanak Yongsil telah selesai dan akan digunakan. Yongsil menggunakan alatnya dan membacakan arah lintang rasinya. Setelah itu, didapati peta bintang Joseon dan peta bintang Ming sangat berbeda. Perbedaan itulah yang membuat para petani gagal panen sebab salah menafsirkan musim melalui rasi bintang. 일이긴 하나 분명 이게 참 재미로구나. 전하 이별이 Kini, kembali ke 3 hari sebelum kecelakaan kereta tandu, almanak buatan Yongsil harus dihancurkan di depan utusan dinasti Ming. Raja menyuruh mereka membakar almanak itu. Menteri yang disuruh tidak tega untuk membakar almanak itu dan memohon agar almanak itu diselamatkan. Namun, Raja Sejong malah turun dari tempatnya dan membakar almanak itu dengan tangannya sendiri. Pada saat yang sama, Yongsil berada di Biro Astronomi. Seorang pelayan menyuruhnya melarikan diri karena prajurit datang mencarinya. Namun Yongsil tidak mau pergi karena ia masih terpukul dengan kejadian ini. Dan tak lama, Menteri Daesahon pun datang menangkapnya. Raja yang tak tahu Yongsil ditangkap langsung mengumpulkan semua menterinya. Ia sangat kesal dengan ulah Daesahon yang menangkap tanpa ada perintah dari dirinya. Daesahon pun beralasan menangkap Yongsil agar tidak melarikan diri. Kemudian, saat raja sedang di ruangannya dan putra mahkota datang, raja terlihat memandangi jubah raja pendahulunya yang dipenuhi darah dari orang-orang yang mengkhianati raja terdahulu. Raja khawatir ia juga akan dikhianati seperti raja terdahulu. Maka dari itu, ia berencana untuk menyerahkan tahta ke putra mahkotanya. Mendengar keputusan itu, semua menteri dan putra mahkota berkumpul untuk memohon agar raja tidak jadi turun tahta. Lantaran sedang sakit, Raja Sejong pun memutuskan pergi ke istana Icheon untuk memulihkan dirinya. Di biro perawatan, anak buah Yongsil mempersiapkan kereta tandu yang akan digunakan raja untuk berangkat ke Icheon. Karena telah selesai, mereka pulang ke rumah. Setelah semua penjaga pulang, seseorang datang ke kereta tandu raja. Esok paginya, raja bersama pengawalnya berangkat ke Icheon.
Raja tersenyum melihat ukiran rasi bintang yang dibuat Yongsil di langit-langit kereta untuk dirinya. Sementara Yongsil yang berada di penjara mendengar suara perginya raja ke istana Icheon. Malamnya, para menteri berkumpul mendiskusikan permasalahan Yongsil. Menteri utama yang bertugas mengambil keputusan memutuskan untuk jangan bertindak terburu-buru. Namun dengan cepat, Daesahon meyakinkan menteri utama untuk menyerahkan Yongsil ke Ming dengan menunjukkan benda temuannya di kamar Yongsil yang dianggap berbahaya, yaitu sebuah abjad huruf. Menteri utama pun menemui Yongsil di penjara. Ia menunjukkan abjad huruf tersebut dan bertanya apakah ini huruf baru yang diinginkan raja. Menteri utama beranggapan bahwa Yongsil yang membuat huruf itu. Padahal huruf itu dibuat oleh Raja Sejong sendiri. Yongsil yang hanya membuat ukirannya saja menjawab tidak tahu. Menteri utama kembali memberikan peringatan, jika dinasti Ming mengetahui negara Joseon membuat huruf sendiri, maka dinasti Ming pasti tidak akan tinggal diam. Beberapa tahun sebelumnya, Raja Sejong memang telah berhasil membuat huruf tanpa ada seorang pun yang tahu. Ia hanya menunjukkan huruf itu kepada Yongsil. Tujuan raja membuat abjad huruf baru agar semua rakyatnya dapat menulis dan membaca. Ia juga ingin membuat negara yang berdiri sendiri tanpa diatur-atur oleh negara lain. Yongsil merasa khawatir. Hal itu dapat memicu kemarahan dinasti Ming. Mendengar jawaban Yongsil, Raja Sejong marah dan ia menyuruh Yongsil untuk pergi. Sebenarnya, raja hanya ingin agar mereka dapat bersama-sama mengembangkan huruf itu ke depannya untuk negeri Joseon. Selanjutnya, satu hari sebelum kecelakaan kereta tandu, nampak Yongsil dibawa untuk diserahkan ke dinasti Ming. Sementara Raja Sejong sedang dalam perjalanan menuju istana Icheon. Saat itu, hujan lebat dan roda kereta tersangkut. Para prajurit mendorong kereta, namun tiba-tiba roda kereta itu terlepas dan kereta pun hancur. Raja yang berada di dalam kereta terlempar keluar. Semua pelayan yang berada di sana meminta ampun kepada raja karena kecelakaan itu. Beruntung, raja tidak mendapat luka yang serius. Setelahnya, Jenderal Yi yang sudah mulai melakukan pemeriksaan melaporkan bahwa poros roda kereta sudah dirusak oleh seseorang. Seketika raja menyuruh Jenderal Yi kembali ke Hanyang untuk menemui pensiunan Jenderal Cho. Setelah tiba di Hanyang, Jenderal Yi mengatakan kejadian rusaknya kereta raja. Jenderal Cho menjawab, tidak mungkin kereta yang dibuat Yongsil bisa tiba-tiba rusak. Ia mencurigai para menteri sudah tidak patuh lagi kepada raja. Jenderal Cho pun langsung memberi perintah agar Jenderal Yi memimpin militer untuk menangkap Yongsil yang kini dalam perjalanan menuju Ming. Kini, Yongsil sedang berada di kantor daerah Ganghwado bersama utusan Ming dan Menteri Daesahon yang sedang berpesta. Ia dituduh dan dicaci maki sebagai pencuri ide-ide dinasti Ming. Tak mau diam saja, Yongsil pun mempertegas bahwa ia membuat apa yang Ming tidak bisa buat. Di sini, Yongsil tanpa takut mempermalukan utusan Ming tersebut. Melihat sikap Yongsil, Daesahon marah dan akan membunuh Yongsil. Namun tiba-tiba, Jenderal Yi sampai bersama rombongannya. Jenderal Yi menampar Yongsil hingga pingsan. Ia lalu membawa semua orang yang ada di sana untuk kembali ke Hanyang. 하늘에서 비가 내린다. 반비가 내린다. Di tempat lain, Jenderal Cho menemui menteri utama. Jenderal Cho berkata Yongsil ditangkap karena dicurigai telah merusak kereta raja. Namun yang paling penting adalah raja curiga ada pengkhianat di kalangan menteri. Ia pun mengingatkan tragedi berdarah raja sebelumnya yang menghabisi para menterinya yang berkhianat. Jenderal Cho menduga Raja Sejong bisa saja melakukan hal yang sama. Keesokan malamnya, Jenderal Cho mengumpulkan orang-orang yang membantu persekongkolan menteri dengan Ming. Juga orang-orang yang dicurigai merusak kereta raja. Tiba giliran anak buah Yongsil untuk diinterogasi, mereka pun menjelaskan sebelumnya roda itu memang kurang keseimbangan. Tetapi mereka sudah memperbaikinya. Namun tetap saja mereka disiksa. Kini Yongsil kembali masuk penjara bersama anak buahnya. Di dalam penjara, anak buah Yongsil bercerita mereka dituduh telah merusak roda kereta raja. Keesokannya, raja telah tiba di istana. Ia menyuruh Jenderal Yi membawa semua menteri berkumpul di istana. Tak lupa, saat itu raja menggunakan jubah raja terdahulu yang dipenuhi darah untuk mengingatkan para menteri tentang peristiwa pembantaian yang pernah terjadi. Setelah para menteri berkumpul, raja mulai bertanya siapa di antara mereka yang telah merusak kereta. Raja meneriakkan pengkhianatan dan memanggil Jenderal Yi, membawa utusan Ming masuk dan juga Daesahon. Raja menunjukkan bukti berupa surat rahasia untuk dinasti Ming di rumah Menteri Daesahon. Raja kemudian menuduh Daesahon lah yang merusak kereta raja.
Raja curiga Desa Hon bersekongkol dengan utusan Ming untuk mencelakainya. Raja kemudian menyuruh utusan Ming kembali ke negaranya karena menurut hukum Joseon ia harus dihukum mati karena berniat mencelakai raja. Raja juga berkata bahwa Yongsil akan dihukum menurut hukum di negara Joseon. Tak mau dihukum mati, utusan Ming pun memutuskan kembali ke negaranya. Desa Hon memohon ampun kepada raja. Ia melakukan perbuatannya demi menjaga hubungan dengan Ming. Tak mau berlama-lama, raja memerintahkan Jenderal Yi membawa Desa Hon ke penjara. Namun Menteri Utama mencegah dan mengungkapkan kecemasannya tentang ketidakmungkinan Joseon yang berdiri sendiri tanpa Ming. Juga jika terjadi peperangan, negara Joseon tentu akan kalah. Hal ini justru membuat raja semakin murka. 하늘에서 비가 내린다. 반비가 내린다. Hampir saja raja menghabisi Desa Hon. Dan dengan cepat seluruh menteri termasuk anaknya memohon belas kasih dari Raja Sejong. Raja pun memutuskan ia sendiri yang akan menginterogasi Yongsil. Ia juga menyuruh para menteri membangun kembali semua alat yang telah dihancurkan. Kemudian menteri utama menyela dan menyinggung soal huruf baru. Raja pun kaget karena menteri utama menemukan ukiran huruf itu di kamar Yongsil. Sontak raja meminta waktu berdua untuk berbicara dengan menteri utama. Raja mengungkapkan huruf ini dapat bermanfaat untuk digunakan di negara Joseon. Berbeda pandangan, menurut menteri huruf itu mungkin berguna bagi rakyat, tetapi juga bisa membuat pertumpahan darah di negeri Joseon. Menteri utama kemudian menyarankan raja untuk berhenti membuat huruf itu agar Yongsil dapat diberi ampunan. 영나를 꾸민 것이냐? Cerita beralih kepada Yongsil dan anak buahnya yang berada di penjara. Penjaga mengatakan mereka akan mendapatkan 80 cambukan. Yongsil bercerita selama ini ia pikir bakatnya yang akan menyelamatkannya. Tetapi sekarang bakat inilah yang membuatnya di penjara. Tak lama Jenderal Yi datang dan membawa Yongsil keluar. Ternyata ia dibawa untuk menemui raja secara sembunyi-sembunyi. Setelah bertatapan, mereka menertawakan peristiwa yang telah terjadi. Yongsil mengira raja telah melupakannya. Namun tentu saja tidak. Raja tidak bisa melupakannya. Raja bercerita bahwa dirinya lah yang telah merusak kereta tandu. Hal itu ia lakukan agar Yongsil tertuduh dan Yongsil tak dibawa ke dinasti Ming. Raja dan Yongsil sempat bersenda gurau. Sebelum akhirnya raja menunjukkan huruf yang diukir oleh Yongsil. Raja menamai huruf itu dengan Jongum. Ia menyesal harus mengorbankan Yongsil untuk membuat huruf itu. Yongsil berkata untuk jangan menyesal, karena membuat huruf baru merupakan mimpi raja agar semua orang dapat membaca dan menulis. Yongsil ternyata juga tahu bahwa raja membuat para menteri berasumsi bahwa Yongsil yang membuat huruf itu dan bukan raja. Hal ini dapat membahayakan keselamatan Yongsil. 백성들 모두가 다 읽고 쓰고 할 수 있고 Setelahnya, Jenderal Yi membawa Yongsil. Jenderal Yi menyuruh Yongsil pergi meninggalkan Hanyang sekarang juga dan memulai hidup baru di tempat lain. Namun Yongsil tidak mau meninggalkan raja sendirian. Karena Yongsil begitu kekeh, Jenderal Yi pun pergi meninggalkannya. Yongsil balik ke penjara dan melihat anak buahnya sedang membenarkan genteng. Setelahnya, mereka melihat bintang di langit melalui genteng yang rusak. Jenderal Yi melapor kepada raja bahwa Yongsil tidak mau pergi. Karena Yongsil kembali ke penjaranya, maka sekarang raja harus merelakan Yongsil dihukum. Keesokan harinya, semua menteri dan para bangsawan berkumpul di lapangan. Menteri utama menyuruh penjaga membawa Yongsil dan anak buahnya untuk masuk. Juri mulai membacakan dakwaan kepada Yongsil dan mereka mendapatkan 100 kali cambukan. Setelah itu, menteri utama mengatakan karena Yongsil telah banyak membuat penemuan besar, maka raja bisa menggunakan hak istimewanya untuk mengampuni Yongsil. Raja menyetujuinya. Namun Yongsil tidak setuju. Ia berkata ia harus dihukum. Secara tiba-tiba, Yongsil mengakui bahwa ialah yang telah mencelakai raja. Ia juga meminta anak buahnya dilepaskan karena mereka tidak bersalah. Mendengar itu, raja merasa terpukul. Padahal ia sedang berusaha untuk menyelamatkan Yongsil. Raja pun marah dan mendekati Yongsil. Raja menanyakan kebenaran ucapan Yongsil. Sambil menahan tangisnya, Yongsil menjawab iya. Yongsil sudah berniat mengorbankan dirinya agar raja dapat leluasa membuat huruf yang mereka cita-citakan. Di dalam hati, raja bertanya, apa yang kau lihat sebenarnya, Yongsil? Yongsil pun menjawab, di dalam hati aku melihat negara yang Anda impikan. Dan kemudian mereka mengenang masa lalu ketika mereka memandangi bintang-bintang yang mereka buat. Yongsil mendapatkan hukuman 80 kali cambukan pada tahun 1442. Tidak ada catatan lebih lanjut mengenai Jang Yongsil. 2 tahun kemudian, Almanak Joseon kembali dibuat. Huruf Korea kemudian juga dipublikasikan pada tahun 1446.
Yap, dengan begitu film pun tamat. Forbidden Dream merupakan film sejarah Korea Selatan yang disutradarai oleh Hur Jin-ho dan ditulis oleh Jung Bum-sik dan Lee Ji-min. Didasarkan pada kisah nyata, film ini menggambarkan Raja Sejong dari kerajaan Joseon di Korea dan hubungannya dengan ilmuwan terhebatnya Jang Yong-sil. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor lawas ternama seperti Choi Min-sik, Han Suk-yoon, Shin-gu, Kim Hong-fa, dan Hyo Jun-ho. Raja Sejong dalam sejarah Joseon berusaha untuk meningkatkan kemakmuran negara dan kekuatan militer melalui ilmu astronomi dengan bantuan ilmuwan Yong-sil. Selama 20 tahun mereka menjalin hubungan, tetapi karena sebuah masalah, Jang Yong-sil mendapat hukuman cambuk dan menghilang dari sejarah. Masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Forbidden Dream 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast. Kamsahamnida, bye-bye!